Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tiaratna Wulandari, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SD Negeri 1 Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari pada modul 1.1 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki pandangan yang berbeda terhadap murid dan pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran sendiri, saya berfokus pada target kurikulum. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan, secara tidak sadar, saya selalu menggunakan teacher center, yaitu pembelajaran yang berfokus pada guru, dan guru merupakan satu-satunya sumber ilmu dan materi. Kemudian untuk pandangan terhadap murid sendiri, saya menganggap murid adalah objek yang harus diajar tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya juga memandang murid sebagai kertas putih. Jadi, pandangan ini yang membuat saya ingin menjadikan murid itu menjadi seperti apa yang saya inginkan. Namun, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak ini, semuanya menjadi berubah. Apa yang selama ini saya anggap sudah benar dan sudah baik ternyata salah. Pembelajaran pada modul 1.1 ini membuat saya benar-benar terteguh, terkhusus dalam bidang pendidikan yang sedang saya jalankan setiap hari di sekolah. Ternyata mengingat Ki Hajar Dewantara tidak hanya sekedar semboyannya yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Arti dari semboyan itu adalah di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ternyata Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, mulai dari kodrat alam dan kodrat zaman, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, serta dasar pendidikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri membedakan apa itu pengajaran dan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup, lahir dan batin. Jadi pengajaran ini bertujuan supaya apa yang mereka terima itu berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sementara untuk pendidikan sendiri, Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi anak sudah memiliki kodratnya, bukan lagi seperti kertas putih, seperti apa yang jadi pemikiran saya sebelumnya. Supaya apa? Agar ia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti peran seorang petani atau tukang kebun, di mana petani tersebut tidak dapat mengubah hasil dari tanamannya. Selanjutnya, yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman,
di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa seorang anak terbentuk sesuai dengan lingkungan di mana ia berada dan pada zaman apa dia bertumbuh. Ki Hajar Dewantara menegaskan, didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pemikiran yang selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari dua kata, budi yang berarti cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti yang berarti tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengembangan budi pekerti ini sangat penting, di mana olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut, merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat anak, menerapkan merdeka belajar, serta menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, melatih kecakapan abad 21 pada peserta didik, menginternalisasi nilai-nilai karakter, budi pekerti, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan dan perkembangan peserta didik, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah saya. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. 4. Pendidikan sejatinya adalah berhamba atau berpihak kepada anak. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.